Setelah gangguan gaib yang dialami Budi selesai, keluarga Pak Anto menjalani hari-hari mereka dengan tenang. Pak Anto, Bu Susi, si sulung Mia, dan Budi sering menghabiskan waktu libur dengan membersihkan rumah bersama-sama. Suasana hangat dan penuh tawa membuat mereka lupa bahwa rumah tua ini masih menyimpan misteri yang belum terkuak. KPK menangkap S terduga korupsi dengan dugaan kerugian negara 100 triliun rupiah. Wah, kalau Bapak punya uang segitu, buat pabrik es krim aja ya. Buat peternakan sapi juga, biar bisa minum susu tiap hari. Nanti siapa dong yang bersihin kandang sapinya? Ya Bapak dong. Setelah pindah ke rumah tua itu, Mia mendapat sebuah lemari kayu tua. Engselnya sudah rusak, sehingga pintunya sering terbuka sendiri. Namun, malam itu ada yang berbeda. Saat Mia tengah belajar, terdengar ketukan pelan dari balik lemari. Mia menoleh, ragu. Dengan hati-hati, ia mendekat, lalu mengintip dari celah pintu yang terbuka sedikit. Kosong, hanya baju-baju lama tergantung di dalam. Mia menghela napas lega, lalu kembali ke meja belajarnya. Tanpa ia sadari, dari kegelapan lemari itu, sepasang mata merah menyala terbuka sekejap, sebelum perlahan menghilang. Esok malamnya, Mia kembali belajar. Pintu lemari itu berderit pelan, terbuka lebih lebar. Mia tidak memperhatikan, hingga akhirnya ia berbaring di ranjang mencoba memejamkan mata. Brak! Suara pintu lemari membanting keras membuat Mia terlonjak kaget. Saat membuka mata, ia melihat pintu itu terbuka, lalu menutup sendiri. Tiba-tiba, bzzz, listrik padam. Gelap gulita menyelimuti kamar. Dengan tangan gemetar, Mia menyalakan senter. Cahaya menyorot ke arah lemari. Terkunci rapat. Ia berdiri tenang, mencoba menenangkan diri. Pintu lemari kembali terbuka tepat di belakangnya. Brak! Menutup lagi dengan keras. Dan seakan mengejeknya, pintu itu terbuka, jantungnya berdetak kencang. Dengan sekuat tenaga, Mia berlari keluar kamar. Hari berikutnya, keadaan kembali normal. Tidak ada kejadian aneh. Mia beraktivitas seperti biasa. Seolah semua hanyalah mimpi buruk. Namun malam itu, saat ia belajar, suara derit lantang kembali terdengar. Kali ini, Mia memberanikan diri. Ia membawa sapu, mendekati lemari, lalu membuka pintunya. Isinya hanya tulang ayam berserakan. Mia berpikir mungkin hanya tikus penyebab semua keanehan. Ia pun membersihkannya. Namun tiba-tiba, lampu padam lagi. Dengan senter di tangan, Mia menyorot sekeliling kamar. Sekelebat bayangan hitam melintas cepat di depannya. Ia segera mengarahkan cahaya. Tapi ketika senter menyorot ke lantai, terlihat jejak-jejak kaki hitam, seperti tapak anak-anak. Mia mengikuti jejak itu. Dan di sana, berdiri sesosok bayangan anak laki-laki. Mia terkejut. Senter terjatuh dari tangannya. Tubuhnya gemetar. Untung saja, lampu kembali menyala. Mia segera berlari ke pintu. Namun pintu terkunci, meski sudah ia putar berkali-kali.
Panik, ia melompat ke kasur dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Suara ketukan terdengar. Ternyata itu Pak Anto, ayahnya. Mia pun bercerita bahwa ada hantu di kamarnya, sama seperti yang dialami Budi dulu. Pak Anto menenangkannya, namun Mia menolak tidur di kamar itu lagi. Pak Anto menatap serius ke sekeliling kamar. Wajahnya penuh tanda tanya. Keesokan harinya, Pak Anto mendatangi Pak Aji, sesepuh desa yang dulu pernah membantunya. Kalau begitu harus cepat dibersihkan, Pak. Takut mengganggu ke yang lain juga. Kita ke rumah Bapak sekarang. Tak menunggu lama, malam itu juga Pak Aji datang dan melakukan ritual. Dengan sebuah botol kaca bening, ia membaca mantra. Dari arah kamar Mia, asap hitam pekat melayang, berputar seperti ular. Dengan sigap, Pak Aji mengurungnya ke dalam botol. Pak Aji menoleh pada Pak Anto dan berkata, Pak Anto, rumah ini harus dipagari. Kalau tidak, gangguan ini akan datang lagi. Bagaimana caranya, Pak? Saya bisa membantu Pak Anto. Tapi kenapa, Pak? biaya ritual untuk memagari rumah itu agak mahal, Pak. Saya takut nanti Bapak berpikir saya mengada-ada, cari duit istilahnya. Bapak sudah banyak membantu saya. Berapa, Pak, biaya untuk ritualnya? 3.500.000, Pak. Boleh, Pak. Nanti saya bayar. Minggu berikutnya, Pak Aji datang kembali membawa kendi, kembang 7 rupa, dan seekor ayam jantan. Ritual dimulai. Ayam disembelih, darahnya menetes deras ke dalam baskom berisi air dan kembang 7 rupa. Air bening itu berubah merah darah. Pak Aji membagi air itu. Sebagian ia simpan ke dalam kendi. Sisanya ia tuangkan ke ember besar. Dengan centong kayu, ia menyiram setiap sudut rumah dan pilar. Sementara sisa air dalam kendi ia percikkan ke pohon-pohon besar di halaman. Setelah selesai, Pak Aji berkata, "Sekarang rumah ini sudah aman. Tidak akan ada lagi yang mengganggu." Sejak saat itu, Mia bisa tidur tenang. Hari-harinya kembali normal. Tanpa suara ketukan, tanpa bayangan hitam, tanpa mata merah yang mengintip dari balik lemari tua itu. Setidaknya untuk sementara.